Kali ini kita akan membahas tentang keterampilan komunikasi. Menurut Johnson 1993, keterampilan komunikasi interpersonal merupakan keseluruhan kemampuan seseorang yang digunakan untuk berinteraksi atau berhubungan secara efektif dengan orang lain. Keterampilan komunikasi interpersonal menentukan kemampuan seseorang tersebut untuk memulai, mengembangkan, memelihara kepedulian, dan hubungan yang produktif dalam suatu proses interaksi. Dengan kata lain, keterampilan komunikasi interpersonal adalah kemampuan seseorang yang digunakan untuk berinteraksi dari satu orang ke orang lain secara tatap muka yang mencerminkan pribadi, karakteristik individu untuk membina hubungan yang mantap dan jelas dengan orang lain. Komunikasi interpersonal atau disebut juga komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar gagasan ataupun pemikiran kepada individu lainnya. Tahapan hubungan interpersonal menurut Joseph A. De Vito tahun 2013, hubungan interpersonal dibangun melalui beberapa tahapan, yaitu kontak, keterlibatan, keakraban, kemunduran, serta perbaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal menurut Rahmat tahun 2001 halaman 129, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hubungan interpersonal. Di antaranya adalah percaya dan sikap yang saling terbuka. Mempelajari komunikasi interpersonal dapat memberikan manfaat. Di antaranya adalah 1. Dapat mendatangkan manfaat intelektual, termasuk di dalamnya pemahaman yang mendalam terhadap diri dan orang lain serta hubungan interpersonal. 2. Dapat memberikan manfaat praktis termasuk di dalamnya pribadi, sosial atau hubungan, dan profesional. 3. Komunikasi interpersonal sangat penting bagi kita secara fisik. 4. Komunikasi interpersonal membantu kita memenuhi kebutuhan sosial kita. 5. Yaitu yang terakhir, melalui penelitian komunikasi interpersonal dapat membuat kita berpikir bahwa kita berkomunikasi dalam suatu hubungan dan menyadari bahwa secara aktual berkomunikasi dalam suatu hubungan adalah sangat berbeda. Berikut ini adalah beberapa cara meningkatkan skill komunikasi. Yang pertama itu dengarkan secara aktif. Nah, semakin baik kita mendengarkan, semakin baik dalam skill berkomunikasi sebelum kita merespon, agar kita sebagai komunikan tidak salah dalam merespon dari pembicara. Selanjutnya yang kedua, bahasa tubuh penting. Merupakan skill komunikasi nonverbal. Ini penting untuk pertemuan tatap muka dan konferensi video secara online. Yang ketiga, minta umpan balik yang jujur. Seperti halnya sebagian besar keterampilan dalam definisi kepemimpinan, menerima umpan balik yang jujur dari rekan kerja. Yang keempat, cocokkan pesan dengan media yang tepat. Nah, perhatikan kebiasaan orang yang berinteraksi dengan kita. Cari tahu apa yang harus kita sampaikan. Lalu pilih mediumnya yang paling sesuai dengan pesan itu. Yang kelima, singkirkanlah gangguan. Ketika kita berbicara dengan seseorang, maka fokuslah pada sesi komunikasi dengan orang tersebut. Yang keenam, libatkan pendengaran dalam seminar. Semenarik apapun isi yang kita bicarakan dalam seminar atau presentasi, yang kita bawakan sebagai pendengar, rentang perhatian untuk mendengarkan sifatnya terbatas. Yang ketujuh, mulai dan akhiri dengan poin utama. Hal yang paling mudah diingat pendengar adalah poin-poin yang berada di awal dan di akhir pembicaraan. Yang kedelapan, bersikap singkat namun sopan. Nah, dalam skill komunikasi, perhatikan hal-hal disampaikan dengan jelas, singkat,
padat dalam penulisan pesan. Yang pertama, membuka latar belakang. Yang kedua, mengungkapkan alasan Anda. Yang ketiga, menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan. Yang keempat, mengakhiri dengan sopan. Yang kelima, menanyakan tindak lanjut. Itu cara meningkatkan skill komunikasi. Kuncinya itu adalah skill komunikasi baik tertulis atau lisan, membaca atau mendengarkan. Keterampilan ini sangat penting, bahkan komunikasi juga menjadi dasar penting dalam teknik negosiasi. Orang-orang dengan skill komunikasi yang baik biasanya mempunyai hubungan dengan orang-orang yang positif di tempat kerja. Setelah kalian mendengarkan beberapa penjelasan skill komunikasi, mudah dan sederhana bukan? Nah, waktunya mempraktekkan agar terasa dan menjadi kebiasaan.